Sobat Pemandangan FM dimanapun berada. Berjumpa kembali bersama saya Tir di Obrolan Pagi edisi hari ini Jumat 3 April 2020. Virus COVID-19 atau virus Corona sudah mengejala di Buleleng. PDP yang sebelumnya sudah sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Buleleng sudah dipindahkan ke Rumah Sakit Pratama Giri Emas. Lalu sebenarnya apa yang terjadi? Apakah kondisi ini membaik atau justru memburuk? Dan di satu sisi, Desa Adat Buleleng yang biasanya melaksanakan kegiatan melasti yang sudah berabad-abad biasa dilakukan, terpaksa dibatalkan. Apa pertimbangannya? Dan untuk membicarakan hal itu pagi ini di Studio Gempol 38 kita sudah kehadiran dua narasumber yang luar biasa. Mereka adalah Susu. Aduh, jangan mikir yang aneh-aneh ya. Ini Su yang pertama adalah Suyase. Lengkapnya beliau ini adalah Bapak Dr. Andes Gede Suyase MPD yang merupakan Sekretaris Gugus Tugas Penanganan COVID-19 yang juga Sekretaris Daerah Buleleng. Dan Su yang kedua adalah Sutrisne atau nama lengkap beliau ini adalah Insinyur Nyoman Sutrisne MM yang merupakan Kelian Desa Adat Buleleng. Baik, selamat pagi Bapak narasumber semuanya. Pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya, sehat selalu ya. Nah, untuk Pak Sekda nih Pak ya, apa yang terjadi di Buleleng dengan pemindahan PDP dari RSUD ke Rumah Sakit Pratama Giri Emas? Apakah ini tanda masa inkubasi sudah terlewati atau malah makin mengkhawatirkan? Ya, terima kasih Dea. Jadi untuk kondisi penanganan COVID-19 di Buleleng itu dari awal Bapak Bupati sudah melihat bahwa perlu adanya rumah sakit yang bersifat khusus untuk menangani pasien COVID. Saya bilang COVID-19, ada bilang COVID-19 gitu kan, atau lebih mudahnya Corona. Itu beliau melihat bahwa jika ini terus digabung di Rumah Sakit Umum Daerah, maka banyak sekali ada kekhawatiran, khawatir pada pasien umum, khawatir dengan para medis yang tidak menangani, malah khawatir karena mereka memang karena tidak menangani tentu tidak memiliki atau menggunakan APD yang lengkap atau yang cukup ya. Tetapi yang menangani ini sudah menggunakan APD yang lengkap. Lalu melihat posisi yang sangat bagus di Rumah Sakit Pratama, baik dari segi infrastrukturnya rumah sakit bagus, lokasinya juga strategis, kemudian jangkauan aksesnya juga tidak begitu jauh dengan kota, sehingga Pak Bupati mengambil kebijakan kalau Rumah Sakit Pratama digunakan khusus untuk menangani pasien Corona ini akan jauh lebih baik karena lebih mudah memantau, mudah mengisolasi ya, dengan tentu harus dilengkapi dengan sarana prasarana. Kemudian untuk bisa menciptakan sebuah rumah sakit yang bisa siap untuk menampung atau mengisolasi pasien COVID-19 ya tentu harus dilengkapi dengan sarana prasarana kan. Ada yang mengatakan tidak lengkap dan sebagainya, sebelum dilengkapi pasti tidak lengkap. Karena memang tidak ada pemerintah di Indonesia menyiapkan rumah sakit khusus COVID. Ya kan, tidak ada itu di Indonesia, nggak ada rumah sakit COVID itu nggak ada, kecuali sekarang banyak ada karena baru diketahui ada COVID yang seperti ini, gerakan penyebarannya begitu cepat. Bahkan kalau Pak Presiden malah Wisma Atlet dirubah menjadi rumah sakit. Itu karena memang di Indonesia tidak ada rumah sakit khusus COVID itu tidak ada, tapi sekarang dibuat dalam waktu cepat untuk bisa menangani ini. Ya termasuk di Buleleng. Awalnya juga ada pertanyaan kenapa Rumah Sakit Pratama sekelas FKTP fasilitas tingkat pertama itu kemudian ternyata berkembang akhirnya bisa dipahami sesuai surat edaran dari pusat dan juga Pak Gubernur, rumah sakit manapun yang siap untuk menampung itu bisa digunakan ya. Oleh karena itu Rumah Sakit Pratama sudah diatur ditetapkan oleh Pusat Gubernur menjadi rujukan COVID-19. Perkembangan berikutnya adalah kemarin Pak Bupati sudah menyampaikan ada 4 PDP yang terkonfirmasi dan ini semuanya sudah melewati, ada yang PDP 3 dan melewati batas 14 hari. Nah sekarang sesungguhnya kita tinggal menunggu hasil lab saja.
hasil lab, karena dari sisi fisikly yang bersangkutan sangat bagus kondisinya, stabil, sehat, tidak pernah seperti yang kita bayangkan yang ada di film-film, video-video itu. Jadi kondisinya sangat bagus ya. Yang PDP3 sudah melewati 14 hari, tinggal menunggu hasil lab berikutnya. Nah, secara umum biasanya melewati batas ini hasilnya akan membaik. Nah, tetapi kriteria dari Menteri Kesehatan, kalau pasien itu sudah pernah positif, maka dia boleh dipulangkan kalau dinyatakan sehat, kalau 2 kali hasil tesnya negatif berturut-turut. Jadi harus berturut-turut, kalau tidak berturut-turut belum dianggap sehat. Nah, jadi kalau sekali sudah nanti muncul negatif, akan di swab lagi, negatif lagi, ini sudah boleh pulang. Nah, dengan 14 hari secara fisikly sudah bagus, kita optimistis bahwa PDP ini akan, atau yang terkonfirmasi ini akan bisa menghasilkan hasil lab yang negatif ya, dari sisi berbagai pengalaman yang ada di beberapa pasien yang ada di Indonesia. Jadi itu yang kita harapkan. Nah, kemudian pemindahan, karena kondisi Rumah Sakit Pratama sudah bagus, sudah siap, sudah lengkap, bahkan sudah diuji dulu ya. Misalnya tahap uji pertama ada hal yang masih dianggap kurang gitu, ruang udaranya kurang bagus, itu dites semua. Jadi tidak boleh ada yang udara keluar dari ruangan itu ya, sehingga dites dulu ada yang bocor nggak, misalnya tembok dan sebagainya, itu semuanya diukur. Jadi sudah aman baru bisa. Kemudian Pak Bupati memikirkan lagi bagaimana caranya supaya para medis ini tidak sampai terlalu banyak kontak dengan pasien. Makanya misalkan contoh, ayo mau kasih makan ya, itu harusnya sudah bisa kontak tapi tidak ketemu. Contoh misalkan, jadi kan yang terkaca nih di situ, jadi tidak kontak lagi, cuma bilang bahwa kita akan kasih makan, jadi ngirim makanan, tidak perlu harus kontak. Sama ini kan kita bawakan kepada yang bersangkutan kalau bisa makan. Nah, jadi makanya harus APD-nya kuat, dan itu pun bisa tembus kan. Kalau misalnya tidak tahu, saya kemarin ada yang harinya terkena, kan ini yang dua para medis kena kan, karena ketemu di ruangan ruang leli itu ya. Jadi itu diatur. Kemudian untuk memberikan perintah itu diisi lagi nantinya semacam alat suara gitu ya. Jadi dari luar ngomong, di dalam sudah didengar, ini ngirim obat, silakan diminum obatnya, obat yang ini gitu. Jadi pantaunya dari luar, jadi tidak harus masuk lalu kasih tahu minum obat sekarang, nah lagi. Jadi tidak bertatapan langsung ya, diusahakan seminimal mungkin. Karena apa? Setiap kali masuk, nanti setelah menggunakan APD itu udah selesai, itu APD harus dibuang. Dan pembuangannya tidak boleh di bak sampah, harus dilakukan pembakaran oleh mesin khusus yang dimiliki oleh rumah sakit. Jadi nggak boleh dibuang bak sampah atau kirim ke TPA, nggak boleh. Ini memang harus dihancurin, dan mesinnya ada di RSUD itu ya. Jadi sampah-sampah medik itu ada khusus mesinnya, jadi nggak bisa sembarangan buang sampah. Kayak kita kadang buang masker di bak sampah, habis itu nanti pemulung datang diambil lagi, jangan-jangan dijual lagi gitu kan. Nah, ini dihindari, kalau itu tidak boleh. Makanya satu hari satu ruangan kalau dijaga oleh 3-4 para medis, kalau 3 kali masuk berarti satu hari 12 APD dihabiskan di satu ruangan. Dan ya, jujur secara harga sekarang melonjak tinggi di APD, APD yang lengkap gitu. Dari harganya 600 jadi 900 jadi 1,2, sekarang 1,6 katanya. Satu ya, kalau itu 12 per hari satu kamar, itu tinggal mengalihkan 1,6 juta. Ya, dan ini tidak bisa diulah. Jadi kita sudah mikir itu, tetapi kalau untuk APD di rumah sakit sudah cukup, ada mendekati angka 500 buah masih tersedia, dan ini akan ada datang lagi pengadaan berikutnya. Kemudian juga bantuan dari pusat atau lewat provinsi Bali. Jadi perkembangan terakhir ya dari 4 PDP ini kondisinya cukup baik. Mudah-mudahan hari ini nanti akan ada press release dari Pak Bupati
menyampaikan hasil lab ya, supaya saya tidak mendahului. Jadi mudah-mudahan hasilnya membaik dan membuat kita semangat menghadapi COVID-19, bukan malah ketakutan, apalagi panik ya, tapi malah kita lebih optimistis bahwa dengan disiplin bersama masyarakat dengan pemerintah, himbauan pemerintah diikuti, maka kita bisa segera keluar dari masalah COVID-19 ini. Kira-kira itu. Iya. Karena memang penanganan COVID-19 ini butuh kerjasama dari semua pihak ya, nggak cuma dari pemerintah dari aja. stakeholder. Makanya pemerintah itu hampir, mohon maaf, setiap hari saya harus membaca keputusan. Dan keputusannya tidak 1-2, tapi banyak sekali. Makanya kalau ditanya nomor berapa Pak, sudah tidak hafal saya. Ya, kemarin saja Pak Presiden ada 3 keputusan kan, Perpres, PP, Perpres, Perpu. Jadi banyak sekali gitu ya. Kemudian isinya ini harus di breakdown. Belum lagi menteri. Habis ini menteri dalam negeri telekonferensi dengan kita semua sekda se-Indonesia. Jadi banyak sekali yang akan ditekankan. Ya, kemudian menteri desa lain lagi ketentuannya untuk membuat satgas desa. Kemudian memerintahkan APBDes bisa direview supaya bisa menganggarkan untuk tangga bencana. Begitu juga Pak Gubernur lewat hadis pemerintahan hadis pemberdayaan masyarakat adat, pemajuan masyarakat adat ya, TPMA, itu juga bikin acuan supaya desa adat bikin satgas gotong royong berbasis desa adat. Dan ini kalau semua digerakkan maka akan ada putusan. Kemarin malam Pak Gubernur juga mengeluarkan peraturan gubernur ya tanggal 2. Jadi mengikuti apa yang ditetapkan oleh Pak Presiden tentang PSBB. Jadi ini banyak sekali, semuanya bergerak bersama karena setiap hari melakukan evaluasi. Jadi kalau masyarakat ada yang merasa kurang nyaman, ya situasi darurat kalau mau cari nyaman seperti zaman normal tidak ketemu. Makanya harusnya dinikmati ya, kedaruratan ini dinikmati, karena ternyata virus ini dihadapi dengan imunitas tubuh gitu ya. Dan imun kita sama bagus kalau kita juga kondisi psikisnya bagus gitu. Kalau kita bersedih, ketakutan, panik, akhirnya menurun imunnya gitu. Jadi lebih mudah masuk ya. Saya contohkan lah, ada satu pasien misalkan yang positif, itu bisa bergaul dengan tetangganya, tetangganya kena, tapi dengan istri dan anak-anaknya tidak kena. Nah kan, ini karena imunitasnya, imun tubuh istri anaknya bagus, jadi tidak tertular gitu. Tapi tetangganya ketika diajak berkontak, ya ternyata imunnya lemah, makanya jadi kena. Jadi tidak selalu bahwa saya awalnya berpikir begitu, kalau makin dekat berpeluang, tapi ternyata menentukan imun kita kalau bagus, nampaknya beberapa kasus tidak kena. Jadi oleh karena itu ayo membangun rasa percaya diri, ya, kejiwaan yang stabil, lebih banyak dibangun rasa optimisme dan senang gitu, daripada membangun terus kekecewaan, nggak bisa keluar. Itu kan banyak sekarang yang upload di akun Facebook, Instagram, tidak keluar, lalu bikin. Tapi banyak kreativitas saya lihat dari 2 minggu di rumah. Saya pikir itu. Iya. Lalu untuk ketersediaan alat pelindung diri itu sudah cukup untuk kedua rumah sakit? Kalau untuk para medis cukup. Kalau untuk para medis cukup ya. Sekarang banyak pertanyaan nanti, kenapa kalau misalnya yang di puskesmas belum disediakan? Ya kemarin kriterianya dari bidang kesehatan menyampaikan bahwa APD lengkap itu digunakan kalau menangani pasien. Ketika ini belum status pasien, memang tidak menjadi kriteria menggunakan APD. Ya, karena kalau APD itu sudah saya bilang tadi, sekali pakai, tidak bisa lagi. Ya nanti orang sehat kita dekatin pakai APD, habis itu buang, gitu kan? Ini salah satu, ya. Jadi oleh karenanya untuk di masing-masing di puskesmas pada saat ini memantau, mendekati dengan wawancara. Nanti kalau ada gejala dibawa ke RSUD. Kalau di RSUD yang nangani sudah pakai APD. Gitu. Jadi kalau ditanya apakah APD di Buleleng cukup untuk menangani pasien? Cukup. Tapi apakah APD di Buleleng cukup untuk menangani misalkan orang tanpa gejala?
Ya tidak cukup, karena memang tidak, orang tanpa gejala kita hadapi dengan OPD, malah jangan-jangan takut lagi mereka gitu. Jadi ini memang masih ada pertanyaan-pertanyaan di bawah di masyarakat, bahkan termasuk para medis sendiri. Kalau kami tidak pakai APD, kami tidak mau periksa. Padahal kalau paham betul bahwa jaga jarak, ya kemudian wawancara, tanya gitu. Tapi ketika dilakukan itu, ada juga masyarakat yang saya hanya ditanya-tanya aja, saya tidak diperiksa gitu. Jadi kalau sudah ditemukan gejala, bawa ke RSUD. Nanti di RSUD yang akan ngecek lebih detail. Kalau itu gejala penyakit biasa, bukan ke COVID, ya disuruh pulang lah gitu ya. Sekarang kan gini, kita karena mindset kita pokoknya asal orang meninggal COVID, asal orang sakit COVID. Seolah-olah keseharian kita nggak ada orang meninggal, tidak ada orang sakit gitu kan. Jadi akhirnya setiap ini ada lagi cerita kemarin yang melapor karena punya pacar kapal pesiar. Ini kan belum datang nih. Nah, pacarnya sudah ada ngasih kantor oleh kantornya, jangan ikut kantor nanti kita kenapa ini ngaruh. Padahal kan belum pernah ketemu sama pacarnya karena pacarnya masih luar negeri. Ini karena berlebihan juga kan, karena kekhawatiran. Oke lah, karena kita memang belum pernah ngadepin ini, termasuk saya. Makanya jujur dari awal Pak Bupati juga berpikir keras strateginya apa ini, karena kan kita melawan musuh yang tidak kita lihat, menghindari dengan cara apa. Tetapi dari ahli-ahli kesehatan sudah menyampaikan bahwa yang paling efektif adalah satu, kita disiplin mengikuti imbauan pemerintah, ya, cuci tangan. Saya jujur sampai tangannya kembang ya, bahasa leleng ya, itu karena setiap 30 menit atau setiap 1 jam minimal pasti cuci tangan. Dan saya lebih senang menggunakan cuci tangan pakai deterjen daripada hand sanitizer. Kalau hand sanitizer mohon maaf pernah panas sekali di hari kedua ketiga itu, karena terus pakai itu akhirnya ternyata ilmu yang paling tepat adalah menggunakan deterjen dan air mengalir. Jadi kalau bisa setiap 1 jam cuci, karena ternyata sumbernya dari tangan kita. Kalau kita menyentuh sesuatu yang sudah ada virusnya, kemudian sepanjang tangan kita tidak menyentuh wajah, maka tidak akan terjadi. Jadi kita kadang kan matanya genit, nah dikucek-kucek, hidungnya genit, di bibirnya dan sebagainya. Ini hanya 3 ini yang sebagai tempat masuknya virus ke dalam tubuh. Jadi oleh karena itu harus senang menerapkan PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, cuci tangan. Lalu ada pertanyaan lagi ke masyarakat. Sudah sampai zaman milenial begini, cuci tangan masih diajarin katanya. Jadi memang kreatif ya masyarakat kita. Disarankan untuk cuci tangan, tapi masih seumur begini masih diajarin cuci tangan. Dan sudah diajarin, sudah seumur begini masih tidak disiplin juga. Jadi kan karena ini tidak kebiasaan. Tidak kebiasaan. Asal kita menerapkan situasi atas dasar ketidakbiasaan, maka pasti akan ada reaksi gitu. Tapi setelah ini lama-kelamaan mulai disadari, pasti akan semua. Dan masyarakat Buleleng sampai saat ini cukup responsif ya, dengan arahan Pak Bupati untuk melakukan pola hidup bersih. Kemudian Pak Bupati juga ikut menyemprot di beberapa tempat, bawa mobil sendiri ya ke semua pelosok-pelosok di gang-gang. Sekarang semua pimpinan OPD juga menerapkan pola 2 kali sehari, pagi jam 6, kemudian sore jam 5, menyemprot semua. Dan kita arahkan nanti setelah hari ini, mungkin mulai ada beberapa hari ini masuk ke gang-gang kecil, kemudian bawa tangki gandong, yang masuk ke rumah-rumah kumuh. Nah ini sedang mulai akan diterapkan hari ini. Jadi step by step kita akan lakukan, apapun aspirasi masyarakat kita akan dengarkan, dan sekiranya efektif kita akan jalankan. Tetapi kalau dalam analisa kami, ini tidak penting, tidak perlu dilakukan, ada yang lebih penting lagi dari tim yang menangani, kita akan terapkan. Jadi Pak Bupati sangat concern, karena memang semua pemerintahan fokus pada COVID-19 itu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Sekda ya. Saya ke Pak Sutrisna dulu nih, selaku Kelian Desa Adat Buleleng. Nah, apa pertimbangannya untuk membatalkan kegiatan melasti yang biasanya sudah selalu dilakukan selama bertahun-tahun? Terima kasih Mbak. Tentu pertama-tama saya sangat bersyukur mendengarkan edukasi yang disampaikan oleh Pak Sekda. Rasanya adem.
Lebih-lebih secara medis sudah pemerintah sudah mempunyai suatu inisiatif menambah baik sarana maupun teknik dan caranya. Makanya saya sebagai masyarakat mendengarnya adem sekali. Nah, pertanyaan tadi Mbak menyatakan kenapa kita membatalkan melasti. Tentu saja dasar hukumnya kita sebagai masyarakat mendengarkan apa yang dikatakan oleh pemerintah. Lebih-lebih kalau kita sudah mendengarkan pemerintah itu yang terbaik ya. Kemudian kita memiliki awig-awig. Awig-awig Desa Pakraman Buleleng dulu masih awig-awig Desa Pakraman namanya, belum Desa Adat ya. Bahwa nomor 1 tahun 2013 itu ada pasal 55 ayat 2. Kemudian diperkuat dengan pasal 112. Yang mana pada pasal 55 ayat 2 ya, itu menyatakan apabila ada keberbahan. Keberbahan itu tidak dilanjutkan, keberbahan kita akan tidak melaksanakan upacara yang kita namakan adalah Deodalan Ageng, Deodalan Alit maupun melasti. Lebih-lebih di dalam pasal 112 dipertegas lagi wabah, bencana, bencana banjir, puting beliung, virus flu burung, kemudian HIV/AIDS. Nah, virus ini termasuk sekarang COVID-19. Nah, dasar daripada pemerintah sudah mengkaji dari segi katakanlah medis, karena kita juga mendengarkan dan mengajukan sesuatu kepada masyarakat supaya betul-betul yang dikatakan guru wisisi kita harus ditaati. Oleh karena itu kita bersama-sama dengan prajurit adat, kemudian juga Tridatu melakukan sangkapan terbatas yang terdiri dari 9 orang, yaitu pada tanggal 26 Maret kami mengadakan paruman. Kemudian dengan pertimbangan guru WCC, kita pada tanggal 27 Maret 2020 sudah memberikan informasi kepada klien Banjar Adat yang ada di Desa Adat Buleleng ya, yang menyatakan bahwa kita tidak akan melasti, tetapi melakukan kegiatan-kegiatan ya di masing-masing Pura Kayangan 3, yaitu mubeng di Kayangan 3. Itu pun kami batasi. Nah, dengan adanya surat bersama antara gubernur dan majelis desa adat tanggal 1 Maret ya, kami mencoba apa yang dikatakan instruksi tersebut, membentuk yang namanya Satgas Gotong Royong pencegahan COVID-19. Nah, tentu saja di dalam rangkaian ini kami mencoba juga apa yang menjadi instruksi dari Dinas Pemajuan Masyarakat Adat ya. Kami mencoba juga menerapkannya dengan protap yang apa yang dikatakan Pak Sekda tadi. Bagaimana kita melakukan perilaku bersih dan sehat ini supaya betul-betul kita mengikuti anjuran-anjuran pemerintah sehingga masyarakat nantinya tidak kena terhadap virus tersebut. Nah, kemudian kami melakukan suatu kegiatan-kegiatan upacara ini melasti tidak melasti tentu di Pura Kayangan 3 ya. Kita akan mencoba tanggal 7 ya, tepat di Purnama Kedasi ya. Kita akan melakukan Guru Piduka. Nah, di dalam Guru Piduka ini kami juga membatasi yang hadir di sana nanti 3 Tridatu ya, 3 orang Tridatu, kemudian juga anggota Satgas COVID-19 ini ya. Kemudian kita juga ajak 3 prajuru dan juru mampu dan saratinya. Saya kira tidak lebih dari 15 ya, kita akan lakukan upacara Guru Piduka ya. Kemudian
tambahan satu lagi nanti setelah kami melakukan paruman antara Juru Mangku ya, ada Juru Mangku di Pura Sapu Jagat dengan beliau menyampaikan ada tirta medal ya. Kami mencoba juga nanti di Pura Desa bersama-sama dengan Juru Mangku Desa, Juru Mangku Dalam dan Segara untuk mendak kita ke Pura Sapu Jagat yang letaknya di Banjar Adat Paketan ya. Kita akan coba ya. Kemudian setelah kami mendak nanti di Pura Desa kita akan lakukan tirta-tirta yang sudah ada, yaitu dari pura-pura Kayangan 3 ya, kita import ya. Kemudian kita juga ada tirta dari Sapu Jagat, kita akan sebarkan, kita akan bawa ke masing-masing banjar adat. Nanti kalian desa yang nanti membawa ke masing-masing banjar adat, yaitu 14 banjar adat ya. Jangan sampai nanti masyarakat kami atau kerama kami berbondong-bondong untuk mencari tirta tersebut. Oleh karena itu kami mempunyai strategi, mudah-mudahan kami nanti dibantu oleh prajuru ya. Nanti tirta ingkupan dari Pura Kayangan 3 dan tirta dari Sapu Jagat kita akan bawakan ke 14 banjar adat. Di 14 banjar adat nanti tugas daripada klien banjar adat itu memperbanyak untuk nanti disampaikan ke masing-masing dadin. Oleh karena itu Melasti sekarang ini ya, Mbak katakan tadi berabad-abad baru sekarang ini kami berupaya membuat strategi tidak melanggar daripada AWKW, tidak melanggar daripada apa yang menjadi instruksi pemerintah. Kemudian lebih-lebih sudah ada lontarnya Rongga Sanghara Bumi. Nah itu kami diperkuat dengan itu. Nah setelah nanti COVID ini berakhir, kami wajib nanti akan melaksanakan yang namanya upacara. Nah ini rangkaian-rangkaian ini kami coba lakukan ya. Mudah-mudahan dengan apa yang kita sudah lakukan ya, dengan instruksi pemerintah, kemudian dalam AWKW maupun dalam lontar ya, mudah-mudahan COVID-19 ini bisa berakhir ya, dengan nanti kita bisa bekerja kembali sesuai dengan apa yang menjadi harapan kita, bisa berprestasi, kemudian bisa meningkatkan pendapatan. Itu nanti mudah-mudahan yang bisa kita capai ataupun kita tuju. Baik, terima kasih ya untuk Pak Sutrisna yang tadi sudah menyampaikan alasan dibalik kenapa Melasti yang biasanya dilakukan itu mesti dibatalkan ya, memang karena ini untuk mencegah penyebaran dari virus COVID-19 itu sendiri Sobat Guntur. Dan sebenarnya Tias masih punya banyak sekali list pertanyaan yang ingin Tias tanyakan baik itu ke Pak Suyase maupun Pak Sutrisna, tapi kita akan kembali setelah break iklan dulu ya Sobat Guntur, dan saya kembalikan ke rekan saya Rangga. Silakan rekan Rangga. Baik, terima kasih rekan Rangga dan teman-teman FM yang ingin bergabung untuk menyampaikan pertanyaannya. Kalian bisa bergabung di 2455 dan sudah ada penelpon yang masuk. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Rahajan sama dengan Bapak siapa di mana? Gusmao. Oke, Pak Gusmao. Langsung pertanyaannya, Pak. Om Swastiastu Pak Sekda. Om Swastiastu Pak. Om Swastiastu Sembang Siang. Resmi. Tapi ini dia sebelum sama itu lebih selamat selamat Pak Sekda. Pak Desiase tadi. Iya, sukses semua Pak Gusmao. Iya. Dan urus beberapa juga ada. Bisa. Meninggal ada kesempatan. Tapi ini kita sekali kita misalnya tidak bisa berkesimbangan dan tadi berbagai ya, peristiwa musibah cobaan ujian kita seluruh dunia COVID-19 khusus mengenai hal di Bali ya, di Bali kita mempunyai suatu ya, atau waktu itu bisa kita di dalam kalender yang luar biasa sekali, betul-betul sangat sakral, sangat sakral.
dari Purnama ke-6 Merana sampai dengan Purnama ke-1 yang sampai sekarang sampai mendekati Purnama ke-1 kita kita paling perlu dan buatkan oleh prinsip-prinsip ini yang patut dihormati dan dipatuhi. Amin. Contohnya sekarang boleh kecil boleh lalu kecil sampai ini makin tak pulang ke malam. Teringat sekali itu ya, untuk pertama kali dalam sejarah sesuai dengan perkembangan sekarang ini yang sangat prihatin kali COVID-19 ini yang meniadakan satu pasti sesuai dengan RW dan sesuai dengan pemerintah pemerintah yang dikeluarkan dari Bapak Presiden, Gubernur sampai Majelis Desa Agung untuk hal yang patut dihormati di dalam tokoh masyarakat yang ada di Provinsi Bali, di Kabupaten Kota Bali ini sangat luar biasa sekali. Sehingga Bapak Cek juga sebagai satgas untuk berlari. Saya juga frustasi pada satgas sangat luar biasa ini. Sampai tamat desa keterangan desa dinas ini. Inilah suatu untuk satu solidaritas dari Bapak Perjuangan kita untuk yang minimalisir tidak menghilangkan COVID-19 ini. Yang bisa harapkan sebagai masyarakat goreng, saya tetap berdoa mohon pada diri saya termasuk saya lebih bertaruh posisi dan kayuhan kami di bawah kali ini tidak bisa lepas, tidak membedakan kawasan A sampai aset semua satu persatu pagi lunas pada ide bertaruh dari kami manggil sami ini di salam kampung ini COVID-19 ini saya berserah dengan syarat sekali. Ini sekali sampun kita menghadapi akan berjadi api-api untuk kemarin kita sampai. Baik, langsung inti pertanyaannya Pak. Terakhir. Saya sekali sudah Bapak Buka, sekali sudah melakukan penyemprotan disiplinan ini sampai ke dasar-dasar ke orang bersama baik sampai ke rumah untuk masing-masing. Tapi mohon juga tidak kerja ini dengan Pak Jul Senengga yang Bali ini kami di dumugi di sami sami bersama ini memulihkan kami rakyat dengan solidaritas yang sampai ini sarang macet pangkang kami betul kami mungkin di sarang mandor rasul wali yang ambon COVID-19 ini kami berbareng dan Bali Indonesia dan seluruh dunia semoga yang mendoa mantan semua dirang langsung santi. Baik, terima kasih untuk Pak Gusmo yang tadi sudah menyampaikan aspirasinya. Dan berikutnya langsung saja, halo selamat pagi. Ya, selamat pagi ya. Oke, selamat pagi Gongde, langsung pertanyaannya. Ya, selamat pagi Bapak Ketua Satgas ya. Selamat pagi Bapak yang ada. Pertama pada anak Beleng ya. Kami sudah sangat salut sebagai masyarakat Beleng sejak Bapak memimpin kegiatan ke Beleng ini semuanya terakomodir, semuanya dilakukan dengan fleksibel dan betul-betul menyentuh masyarakat dan betul-betul secara modern juga dilakukan untuk mengatasi hal-hal yang sifatnya negatif penting itu pada Bapak dan terus Bapak supaya Bapak terus sehat bisa melakukan hal-hal yang betul bermanfaat untuk kepentingan masyarakat Buleleng. Terima kasih. Dan bagi Bapak Satgas, kami juga salut sekali kepada Pemkab Buleleng ya, karena sudah segala macam cara ya. Tetapi di sini masyarakat belum penuh disiplin ya, karena apapun arahan dari Bapak Satgas itu semuanya untuk kepentingan masyarakat sebenarnya. Sekarang tinggal masyarakatnya harus disiplin mengikuti arahan-arahan Bapak Satgas. Dan di sini Bapak Satgas, kami menggarisbawahi juga ya, kali Buleleng sudah vakum, tidak ada penambahan COVID-19 ini. Tapi di sini perlu juga Bapak menggarisbawahi, karena penambahan ini terus terjadi Pak di seluruh dunia ini gitu loh, terutama di Indonesia. Kalau di Buleleng super vakum, Pak pikirkan lebih efektif lagi Pak untuk meminimalisir penyebaran ini. Jadi itu aja dari Gongde Pak. Terima kasih semuanya. Semoga Bapak selalu sehat semuanya. Om santai Om. Santi Om. Baik, terima kasih untuk Gongde ya yang udah menyampaikan aspirasinya dan juga
pendapatnya. Lalu untuk Mitra 104,6 FM lainnya yang ingin bergabung menyampaikan pendapat atau aspirasi lainnya, kalian masih bisa bergabung di 23455. Baik, mungkin oke, masih ada satu penelpon lagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Dengan siapa di mana? Bung Anton. Iya. Bung Anton, Taman Sari. Oke, Bung Anton, langsung pertanyaannya. Ya, selamat pagi Pak Sekda. Pagi Pak Anton, ya semoga sehat Pak. Ini Om Swastiastu Pak Jerokian. Om Swastiastu Pak Anton. Ya, jadi pada prinsipnya bahwa masalah corona ini merupakan darurat nasional ya, kira-kira seperti itu, sehingga masyarakat diharapkan patuh, taat dan tunduk terhadap himbauan pemerintahan mulai dari pusat, daerah ke kabupaten ke desa, kira seperti itu. Yang kedua, hal yang penting adalah semua itu program di daerah berjalan kalau ada logistik atau anggaran yang pasti. Untuk itu kami sangat mendukung hal itu. Apapun anggaran itu dari manapun asalnya, tidak mungkin ada kesalahan. Ya, entah digeser ke sana, digeser ke sini. Yang penting outputnya jelas. Nah, itu dia Pak. Yang ketiga, kami juga dari kalangan dari umat lain juga, seperti kami dari Kristiani juga sudah melaksanakan hal-hal yang sama seperti dari Bapak Jerokian sudah sampaikan. Ya, mudah-mudahan berkat doa semua kita biar selamat dari musibah ini. Ya, mungkin itu. Selamat bekerja, selamat menunaikan tugas. Terima kasih, Om Santi Om. Om Baik, terima kasih untuk Bung Anton ya di Taman Sari yang udah bergabung bersama kita, dan bisa langsung Pak ditanggapi untuk. Iya. Baik, terima kasih untuk para penelpon. Udah masuk ya? Udah. Yang pertama dari Pak Gus Maung, ya yang pertama saya sampaikan semoga Bapak selalu dalam keadaan sehat, ya sehingga tetap bisa beraktivitas dengan baik walaupun sekarang posisinya memang harus semua serba di rumah. Kemudian yang perlu saya sampaikan bahwa pemerintah khususnya di Bali, kalau konsep skala itu berjalan semua. Ya, skala kita menganalisa COVID-19 ini dengan analisa-analisa ilmiah, analisa-analisa yuridis, maupun analisa sosial ekonomi. Jadi semuanya dianalisa. Makanya step by step pemerintah provinsi mengambil langkah-langkah, diikuti oleh kita kabupaten mengambil langkah-langkah supaya tidak setiap kebijakan itu membahayakan maupun merugikan. Nah, sehingga menentukan kebijakan untuk menjawab skala-skala prioritas yang ada, ya, step by step dilakukan. Itu mungkin ini yang sering kali menimbulkan pemikiran berbeda di kalangan masyarakat ketika step by step dilakukan oleh pemerintah, tapi masyarakat menginginkan sesuatu yang berbeda. Ini yang membuat sering terjadi perbedaan pandangan, tetapi pada akhirnya ketemu juga di dalam tujuan dan gerakan yang sama setelah dipahami bahwa setiap kebijakan itu menimbulkan hal-hal yang baru yang perlu mendapat dukungan dari masyarakat. Kemudian sekarang ini skala sudah ada dari dua provinsi mengajukan mengimbau semua desa adat maupun kita warga masyarakat untuk melaksanakan lunasi J bersama ya gitu. Jadi semua ini sudah ada. Kalau kemarin kan ada Madura nasi wongan macam-macam, kemudian juga ada Madura Rejati, ada yang aturan bidu ke keliling ke pura-pura. Jadi ini semua berjalan. Nah, secara birokratik forum kerukunan umat beragama juga melakukan hal yang sama. Jadi semuanya ikut melakukan doa bersama pukul 18.00 kemarin tanggal 2 April. Ya, semua umat beragama berdoa supaya wabah COVID-19 ini, wabah corona ini bisa segera
dilewati dengan baik dan kita bisa hidup normal kembali seperti sedia kala. Yang kedua, Gongde, terima kasih dukungannya. Apapun yang diputuskan oleh pemerintah yang perlu mendapat dukungan masyarakat, ya kita berharap masyarakat bisa memberikan dukungan support yang sama. Karena tak mungkin pemerintah mengambil kebijakan lalu menghancurkan masyarakatnya sendiri. Jadi kebijakan-kebijakan yang diambil dengan analisa berbagai dimensi itu tujuannya adalah untuk menyelamatkan masyarakat, menyelamatkan bangsa dan negara. Jadi kalau misalnya keputusan-keputusannya itu merugikan masyarakat, pasti dalam waktu cepat pasti akan dirubah atau dievaluasi. Maka dari itu apapun yang dilaksanakan, kalau masyarakatnya mendukung, maka kebijakan pemerintahan berjalan, kita akan bisa segera mengatasi COVID-19 ini dengan baik. Memang yang kuncinya sekarang tinggal bekerja sama antara pemerintah dan masyarakat. Jadi jangan setiap kali pemerintah mengambil keputusan lalu dicari lemah-lemahnya gitu. Jadi tapi tidak mau menjalankan, dan ini kan menjadi persoalan. Karena itu terima kasih dukungannya. Mudah-mudahan setiap orang mampu memberikan edukasi kepada lingkungannya supaya semakin menyatu dengan pemerintah untuk menghadapi COVID-19 ini. Ketiga, Pak Anton, terima kasih banyak Pak Anton, mudah-mudahan sehat juga, bahwa COVID-19 ini sudah menjadi pandemi global, tidak hanya dihadapi oleh Buleleng tapi sudah dunia. Kemarin kalau tidak salah saya sudah 209 negara misalnya sudah kena ya. Jadi oleh karena itu kita akan berusaha, dan pemerintah sudah menurunkan berbagai regulasi untuk bisa menyiapkan semua program kegiatan yang fokus kepada penanganan COVID-19. Ada namanya refocusing budgeting. Jadi semua budget anggaran yang ada di daerah maupun di pemerintah, baik APBN maupun APBD, itu agar dilakukan fokus kepada penanganan COVID-19. Bahkan di dalam surat edaran Mendagri jelas, sama seperti Pak Anton sampaikan, untuk bisa menangani COVID-19, hampir seluruh anggaran yang ada agar diarahkan. Nah, cuman kita tentu harus memikirkan bahwa anggaran yang ada harus dianalisa benar supaya nanti berjalan efektif, pemanfaatannya benar sesuai dengan regulasi yang ada. Jadi walaupun diberi kesempatan untuk memanfaatkan seluas-luasnya untuk penanganan COVID, tapi regulasi tetap harus ada. Dan kami selalu menggandeng dari pihak Kejaksaan Negeri Buleleng untuk ikut, termasuk RAP yang akan diajukan itu didiskusikan juga dengan Kejaksaan Negeri supaya ketika proses pengadaannya tidak ada yang salah, bahwa semua yang kita adakan di daerah itu adalah demi menjawab soalan yang ada di masyarakat terhadap COVID-19 ini. Dan terima kasih semua umat sudah melaksanakan, termasuk umat Kristiani sudah melaksanakan doa dengan baik bersama-sama, walaupun dilaksanakan di rumah masing-masing. Tentu kita punya tujuan yang sama untuk keluar dari masalah ini. Sekian dari saya, terima kasih. Untuk Mas Trina, sedikit mungkin sudah semua disampaikan oleh Pak Sekda. Baik dari rekan kami, Gus Maung, pengelisir kami, Pak Gusdi dan Bung Anton ya. Pada intinya, marilah kita sekarang ini apa yang menjadi keinginan pemerintah, masyarakat ini betul-betul harus mentaati. Yang kedua, mari kita bersama-sama untuk melakukan persembayangan bersama ataupun doa-doa, baik itu dari puranya, gerejanya, masjidnya, semuanya itu kita lakukan secara bersama-sama. Inilah bergandengan tangan kita untuk berdoa supaya yang namanya virus corona ini bisa cepat hilang. Strategi yang dilakukan oleh pemerintah sudah begitu bagus, mari kita dukung. Kemudian mari kita secara niskala terus berdoa agar betul-betul apa yang menjadi keinginan bersama bisa tercapai. Saya kira demikian. baik, terima kasih ya untuk kedua narasumber kita sudah memberikan tanggapannya yang luar biasa dari pertanyaan ataupun pendapat dari penelpon. Dan sayang sekali Sobat Guntur, tanpa terasa sudah 1 jam kita bersama di obrolan pagi edisi hari ini ya, Jumat 3 April 2020. Dan untuk itu saya kembalikan ke rekan saya Rangga. Silakan rekan Rangga. Closing statement. Oh, oke. Sebelumnya
Oke, sebelumnya katanya Pak Sekda ingin memberikan sedikit statement nih kepada mitra 104,6 FM. Silakan. Ya, baik, sebagai penutup jalan terakhir pagi ini, saya ingin menyampaikan pesan Bapak Bupati kepada seluruh masyarakat Buleleng agar masyarakat mengikuti himbauan pemerintah, melakukan pola hidup bersih dan sehat, dan jangan lupa cuci tangan, kemudian juga menjaga jarak baik fisik maupun sosial, sehingga kita bisa keluar dari bencana COVID-19 ini. Jika ada daerah atau desa-desa yang belum melakukan penyemprotan, agar dilakukan penyemprotan, yang belum membentuk satgas agar segera membentuk satgas, dan yang belum efektif agar bisa lebih efektif dengan bergerak bersama, maka Pak Bupati yakin bahwa kita akan segera bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik. Mudah-mudahan hari ini nanti Pak Bupati akan menyampaikan telekonferensi siang hari, ada berita baik buat masyarakat Buleleng terkait dengan hasil dari lab PDP atau pasien yang terkonfirmasi di Rumah Sakit Pratama. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kembali untuk Pak Sekda yang sudah memberikan closing statement-nya tadi. Semoga apa yang disampaikan bisa dipahami oleh mitra 104,6 FM dimanapun berada. Baik, berikutnya saya kembalikan ke rekan saya Rangga. Silakan rekan Rangga.